halal. Bahasanya bahasa apa itu Bapak Ibu? Bahasa Arab yang orang Arab. Saya belajar di Mesir, Idul Fitri tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002 enggak ada halal bihalal. Setelah itu di Maroko tahun 2005, 2006 enggak ada halal bihalal. Halal bihalal ini adalah sebuah acara yang dibuat masyarakat Muslim Indonesia. Bapak Ibu bangga tidak dengan halal bihalal? Yang penting bangga. Jadi ketika itu pemerintah Republik Indonesia berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan komunis. Kita menang melawan komunis, melawan Jepang, melawan Belanda. Betul? Belanda sudah pulang, yang tinggal terong Belanda. Jepang sudah pulang, komunis sudah bubar, tidak ada lagi. Tapi setelah Belanda hilang, Belanda pulang, Jepang musnah, komunis bubar, kita sesama kita cakar-cakaran. Maka Presiden Soekarno mengajak semuanya kumpul, bertanya kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, kira-kira apa nama yang tepat untuk acara kita Pak Kiai? Gimana kalau kita buat acaranya silaturahim? Presiden Soekarno ini orangnya ingin sesuatu yang wah. Kalau silaturahim semua orang sudah tahu, sudah sering silaturahim. Bagaimana kalau kita buat nama acaranya halal bihalal? Kelahi itu halal apa haram? Memang kalau lagi belum makan siang susah fokus ya. Bertengkar itu halal apa haram? Haram. Berdamai halal. Kelahi haram. Bersalam-salaman halal. Maka Presiden Soekarno nanya, bagaimana kalau halal bihalal? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, halal itu baik, perbuatannya halal, dibuat acaranya juga halal, bersilaturahim juga halal. Maka perbuatan yang halal diisi dengan yang halal, maka secara bahasa tidak salah, secara ajaran Islam juga tidak ada yang salah. Akhirnya dipopulerkanlah acara itu sampailah hari ini. Ini namanya acara halal bihalal. Nanti Bapak Ibu pulang ditanya sama orang yang nggak ikut, apa tadi acaranya? Halal bihalal. Artinya nggak tahu. Sudah dijelaskan Ustadz Somad tadi. Apa penjelasannya? Nggak ingat. Insya Allah yang nggak ingat nggak usah pusing, karena video siang ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak ada acara halal bihalal ini, saya tidak ketemu dengan Bapak Bupati Karawang. Betul? Kalau tidak ada acara halal bihalal, saya nggak ketemu dengan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak TNI Polri, alim ulama, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Maka nanti kalau ada undangan acara halal bihalal, datang atau nggak datang? Datang. Apalagi kalau datang jam 7 dapat uang dari Pak Bupati. Enggak semua, itu mewakili saja. Mudah-mudahan semua yang hadir ini setiap langkah kakinya bernilai amal ibadah. Dalam yang dikirim surat ke saya, Ustadz Abdul Somad pertama kali sampai acaranya di kediaman Haji Endah. Betul? Bayangan saya baca Yasin dalam rumah.
Ternyata masyarakatnya ramai melimpah ruah seperti di padang Arafah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Kok Ustaz tiba-tiba ingat padang Arafah? Itu ada bukit Jabal Rahmah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi isi halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu isinya ada 5. Berapa isinya? 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan? Ya mau, bisa aja. Isi halal bihalal yang pertama, bagi yang sudah ada halal bihalal, alhamdulillah. Bagi yang sudah buat acara, alhamdulillah. Bapak camat, Bapak kades, Bapak bupati, wali kota, gubernur, RT RW yang belum buat acara halal bihalal, buat segera. Setuju? Isinya 5. Yang pertama, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini acara halal bihalal, ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa mesti ada pembacaan ayat suci Al-Quran? Wa idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masyarakat yang hadir ketika Al-Quran tadi dibacakan enggak diam. Oh, saya ngeliat mereka diam. Mereka enggak diam Pak Ustadz, terus kipas, enggak apa-apa. Kipas karena kepanasan enggak apa-apa. Maka kalau ada orang ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, dia diam, dia dengarkan, maka mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena tarawihmu, bukan karena tahajudmu, bukan karena witirmu. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara supaya rahmat Allah itu turun adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ayat yang dibaca qari kita tadi, Masya Allah, tabarakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan dibandingkan. Bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur bor. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa jadi qari seperti Ustadz. Anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Semua yang mengaminkan maka dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena amin yang diucapkan lebih 40 orang, lebih 400 orang. Doa bersama dipanjatkan menembus pintu-pintu langit. Maka anak kita semuanya selamat dari buta huruf Al-Quran, insyaallah. Amin. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke madrasah, ke sekolah, pondok pesantren, alhamdulillah. Masya Allah, helikopter sudah siap di atas. Ternyata kameranya tidak hanya menyala di bawah, tapi sampai juga ke atas. Yang kipas terus, yang melambaikan tangan, lambaikan ke atas. Di kantor bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor baca koran, baca Quran. Di kantor Polres baca Quran, di kantor Dandim dan Ramil baca Quran, sehingga turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang suaminya bekerja di pasar, di kantor, di sekolah, kalau rahmat Allah turun, hatinya tenang. Ibu hamil baca TikTok, anaknya melompat macam ulat pinang. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran, segala sumber kebaikan, ilmu pengetahuan, ketenangan. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatluna kitab Allah, membaca ayat Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah,
turun ketenangan ke dalam hati. Tadi ketika dibacakan ayat Quran, Bapak Ibu tenang? Yang belum tenang, beli minuman. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat yang membawakan rahmat rampunan dari Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka akan dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, kalian mengatakan mereka akan berperang. Saksikanlah, mereka datang, mereka berkumpul, mereka bersama-sama, padahal panas terik, padahal siang terang benderang, mereka berkumpul bersama. Andai tablik akbarnya malam ramai itu biasa, tapi siang panas terik tetap ramai. Inilah calon penghuni surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kalah kipasnya sate Madura. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah ada pembacaan Al-Qur'an, ada silaturahim. Silatu menghubungkan, silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim tempat maaf, beribu maaf, tempat janin dalam kandungan perempuan, itu namanya rahim. Ini yang tidak ada di dalam badan laki-laki. Wajah bisa dirubah, wajah laki-laki bisa dirubah jadi wajah perempuan, namanya lady boy. Wajah lady, kaki boy. Tapi kalau rahim ini belum ada yang bisa mampu membuatnya. Makanya kalau perempuan sudah divonis oleh dokter, ini rahimnya bermasalah, ini ada kista na'udzubillah, ini ada kanker karena makan pengawet, ini karena makan makanan cepat saji, menggumpal di dalam, akhirnya rahimnya mesti dibuang. Mudah-mudahan yang kebetulan kena penyakit disembuhkan, disehatkan Allah. Jaga rahim dengan baik, karena itulah hakikat perempuan. Perempuan yang melahirkan anak, anaknya ada di dalam rahim. Silatu menempelkan rahim, perut. Apa maksudnya ini? Maksudnya saya dengan ibu, dengan bapak, dengan masyarakat Karawang berasal dari ayah saya dari Sumatera. Ayah ibu ya dari Karawang. Yang satu dari Sumatera, yang satu dari Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Berbeda pulau, berbeda bahasa, tapi sebenarnya kita berasal dari rahim yang sama. Rahim siapa? Beda ibu saya. Ibu saya dari Sumatera, ibunya bapak dari Karawang. Kok dikatakan dari rahim ibu? Ha, ibu siapa? Ibu si Saha atuh? Enggak sama ibunya. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ibu saya dengan ibu adalah ibu-ibu. Berasal dari rahim ibu yang sama. Ibu Hawa, istri Nabi Adam. Boleh saya nanya? Jangan marah ya, jangan tersinggung ya. Yang di sini tidak berasal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa, tolong angkat tangan. Semuanya kita berasal dari Nabi Adam, istrinya Hawa, rahimnya satu, itulah dia rahim Hawa. Maka kita sebenarnya berasal dari satu perut. Satu perut, satu itu perut itu udara, seudara seperut. Makanya begitu saya mengatakan saudara-saudara seperut. Saudara satu, udara perut, saudara-saudara seperut. Pertanyaannya, apakah kita ini satu perut? Memang susah menjelaskan sama orang yang kepanasan ya, dehidrasi, kurang cairan.
Kita ini satu perut, berasal dari perut Hawa. Aduh. Ibu saya, ibu Pak Bupati, ibu Pak Kapolres, ibu Pak Dandim, semuanya berbeda. Tapi kalau diurut-urut ke atas, sebenarnya kita satu. Itulah yang disebut dengan nanti dibuat dalam acara kita adalah silaturahim. Begitu pulang ditanya, apa arti silaturahim? Silatu menempelkan, rahim perut, silaturahim enggak tahu. Sudah dijelaskan Ustaz Abdul Somad, maknanya adalah menyatukan hubungan kekeluargaan. Kita ini diikat dengan 3 ikatan. Ikatan yang pertama berasal dari satu perut, satu rahim, perutnya Hawa. Betul? Yang kedua, diikat dengan satu ikatan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang ketiga, diikat dengan ikatan yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambaikan tangan ke kamera. Hai guys. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyambung tali silaturahim, panjang umurnya, berkah rezekinya. Siapa yang memutus tali silaturahim, walaupun khatam Quran, walaupun tarawih 30 malam, walaupun tahajud, walaupun iktikaf, tidak masuk surga. Nggak ada yang mengaminkan. Ustadz ini ngomong begini ini dari mana? Saya nggak pernah ngomong dari kata-kata saya sendiri. Nabi yang bersabda, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya kita siang ini menyambung tali silaturahim. Abdul Somad sengaja datang jauh dari Pekanbaru Riau, berangkat dari rumah jam 6.30. Ustadz mesti cepat, habis sholat subuh langsung ke airport. Sampai di airport dikasih tahu, Ustadz pulang dulu, pesawatnya rusak. Mendengar pesawatnya rusak, saya pulang mikir saya, ini kalau pesawatnya nanti bisa jalan, saya jadi ragu mau naik. Jadi jam berapa saya berangkat? Jam 12 nanti Ustadz. Saya lihat jam 8, aduh saya pulang lagi. Pas saya pulang, jangan pulang dulu Pak Ustadz. Tadi katanya pulang, jangan pulang dulu. Ada satu seat Pak Ustadz, tapi tim Ustadz nggak bisa terbang. Ustadz berangkat sendiri. Saya jarang berangkat sendiri. Saya berangkat sama tim. Timnya nanti nyusul pesawat yang lain. Pesawat yang rusak tadi saya tanya. Enggak. Pokoknya Ustadz berangkat sendiri aja. Ayolah, bismillah, saya berangkat sendiri. Akhirnya saya sampai karena doa Bapak Ibu semua. Tadi waktu saya mau berangkat, saya lihat dari kaca pesawat, semua orang di bawah melambaikan tangan. Jarang-jarang saya naik pesawat orang melambaikan tangan. Dalam hati saya, jangan-jangan ini terbang yang terakhir ini. Saya hitung jari saya, masih 5. Kata orang kalau kita mau mati itu jari kita jadi 6. Jangan pernah takut mati. Karena kita mati bukan karena naik pesawat, bukan karena naik sepeda motor. Di tempat tidur pun bisa mati. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala kau mesti mati, maka saat makan pun tercekik mati. Digigit nyamuk pun mati. Tapi kalau Allah takdirkan hidup bisa bersilaturahim, hidup panjang umur, bersilaturahim, berkah rezeki insyaallah. Amin. Bukan kata saya, kata Nabi SAW. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau berkah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sering-sering menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini Allah menurunkan rahmat dan berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal
alamin. Pertama, baca Quran. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka berdua. Ini penting, namanya musafahah, berjabat tangan. Maka saya tadi dari mulai turun mobil berjabat tangan, salaman, 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 salaman sampai ke atas. Ustaz Somad ini enggak adil. Semua jamaah dia salami, Pak Bupati salaman, Pak Kapolres salaman, Pak TNI Polri salaman. Tapi ketemu dengan ibu-ibu kok enggak salaman? Ada suaminya. Diletakkan paku di telapak tanganmu, menembus kulitmu, khairan, lebih baik min anta musayyadam ra'atin la yahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Bukan kata saya hanya menyampaikan saja hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah, Ustaz Somad itu ngomong aja. Kemarin kami lihat di video dia megang tangan perempuan, nenek-nenek. Nggak apa-apa, sudah tua. Tapi ibu-ibu yang sudah tua hati-hati juga. Nanti kalau ada anak-anak muda nyalamin ibu terus, hati-hati. Itu kena penyakit Oedipus kompleks. Apa namanya Pak Ustadz? Oedipus kompleks. Penyakit apa itu? Nafsu ngelihat nenek-nenek. Hati-hati, waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika bersilaturahim ada salaman. Ketika kita ketemu dengan orang, tangannya masuk kantong ke dalam, sombong, nggak mau ngelihat orang, tangan masuk ke dalam, wajah lihat ke atas, hidung pesek hujan gerimis, sombong. Kita kalau ketemu orang ulurkan Ustaz Somad ini ngomongnya aja baik, rendah hati, tawaduk kelihatannya. Tadi dari turun mobil kami ngulurkan tangan, dia nggak mau salaman. Saya salaman secukupnya. Karena kalau saya salami semua dari ujung kemari 1 jam, Bapak Ibu sudah lama menunggu. Maka semua saudara-saudara saya yang tidak sempat saya salami dari awal sampai ke atas pentas, sudikah memaafkan saya? Dah selesai. Maka bersalaman ini, selesai salat salaman, begitu datang salaman, selesai acara salaman, kemarin Idul Fitri salaman. Kalau salaman lihat wajah orang, usahakan senyum. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Ini kadang ada orang salaman, tangannya kemana, wajahnya kemana. Iya, kemarin kan selesai ngomong, iya apa kabarnya? Itu saya katakan semuanya kan. Karena yang mau kita salami ini manusia, mereka juga punya perasaan, rasanya berada di dalam. Jendela jiwanya adalah mata, maka tatap matanya. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Saya disalami orang. Jamaah kalau ketemu bukan cuma salam, habis salam dipeluk, udah tahu ustadznya kurus, dipeluk, habis itu langsung sebelah kiri megang leher, sebelah kanan langsung. Itu tanda cinta, tanda sayang. Mudah-mudahan jamaah yang berkasih sayang karena Allah, inilah nanti yang mendapatkan naungan di padang mahsyar insyaallah. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya kita semua berkasih sayangnya karena Allah, la ilaha illallah Muhammadur. Kasih sayang karena harta, hartanya hilang, sayangnya melayang, betul? Kasih sayang karena jabatan, jabatan cuma 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Selesai jabatan, orang kena penyakit post power syndrome, jabatan hilang, persaudaraan terbang melayang. Tapi kalau persaudaraan karena Allah, bersaudara di Karawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Saya mau bersaudara dengan Pak Bupati, tidak hanya saat beliau jadi bupati, sampai ke surga kami tetap akan bersaudara insyaallah. Amin.
Lihatlah tulusnya saudara saya di Karawang. Padahal yang saya tadi ngomong bersaudara dengan Pak Bupati, tapi semuanya ikut senang. Amin. Semua yang mengaminkan pun ikut bersaudara insya Allah. Bersaudara karena ganteng. Ketika sudah tua, itu saudara kamu? Enggak, dia top, tua ompong peot. Bersaudara karena harta. Saat mobilnya hebat, mobilnya mewah, duitnya banyak, rumahnya besar, itu saudara. Saudara saya begitu jatuh miskin, bukan saudara. Kita bersaudara karena Allah. Selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Ada yang berkulit hitam. Ada di sini yang berkulit hitam? Enggak ada, saya ngelihat putih semua. Ada yang berkulit hitam dari Afrika, ada yang berkulit putih dari Makkah. Dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kenapa kamu peluk saya?" "Saya berkulit hitam ya Rasulullah, engkau berkulit putih. Saya budak hamba sahaya, engkau orang merdeka. Saya belum tentu berjumpa dengan engkau di surga." Apa kata Nabi? "Al-mar'u ma'aman ahab." Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai. Kita siang ini berkasih sayang karena Allah, insya Allah kita pun akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi alaika salawatullah alaika. Baca Quran sudah, betul. Silaturahim sudah, salaman sudah. Yang keempat, tolong menolong. Ada orang lapar, ditolong. Dikasih apa? Beras. Kok Ustaz tiba-tiba ingat beras? Gerakan infak beras. Hanya 1.000 rupiah sehari kita sudah menyelamatkan 600.000 santri. Bisa diulang bersama-sama? Hanya 1.000 rupiah sehari kita sudah menyelamatkan 600.000 santri. Yang ingat mulutnya bergerak. Yang nggak ingat, 1.000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. 1.000 rupiah sehari, satu bulan 25.000. Loh, sehari kan 1.000 Pak Ustadz ya, sebulan kok 25? Tanggal merah nggak dihitung. Libur 1.000 rupiah sehari, 25.000 serahkan ke gerakan infak beras. Maka mereka akan mengumpulkan uang. Mereka tidak digaji, mereka tidak dibayar, mereka relawan. Mereka akan mengetuk pintu rumah kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada berasnya, pergi pengemis. Mereka bukan mengemis Pak, mereka menyelamatkan kita dari pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim, menghardik anak yatim, menyepelekan anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, tidak peduli kepada orang miskin. Kita tidak sempat datang ke rumah anak yatim, kita tidak ada waktu ketemu orang miskin. Bagaimana caranya? Serahkan 1.000 rupiah sehari. 1.000 rupiah sehari berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu uang 1.000 nggak dipakai, malah dipakai melempar ayam. Bapak di mobilnya uang 1.000 rupiah malah dikumpulin.
ini bingung mau dibuang kemana, serahkan ke gerakan infak beras. Dengan 1.000 rupiah kita sudah menyelamatkan berapa santri penghafal Quran yang makan tiwul, yang makan rebus jagung, yang tidak bisa makan nasi karena tidak ada uang beli beras, terbantu dengan gerakan infak beras. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat berapa kilo ini 1 bulan. Saya tidak ada dapat seperak pun dari gerakan infak beras. Saya ingin ketika anak santri penghafal Quran memakan beras, memakan nasi itu, mereka berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan mereka berdoa, ya Allah, semua yang sudah memberikan beras kepada kami, berikanlah keberkahan. Bayangkan 600.000 santri se-Indonesia penghafal Quran, mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga kita. Kalau tinggal di kota besar, Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Tinggalnya di kondominium, apartemen. Apakah kita mengenal semua tetangga kita? Tidak kenal dengan tetangga. Meninggal di kamar, tetangganya baru tahu karena jasadnya membusuk, tidak pernah kenal dengan tetangga. Apakah masyarakat di Karawang begitu? Masyarakat Karawang kenal dengan tetangga. Ada salam, ada kalam, ada salaman, ada bagi makan. Betul? Dari bunyi betulnya yakin saya. Jangan sampai nggak mau tahu dengan tetangga. Karena kalau kita mati, yang ngurus jenazah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, mengkuburkan, bukan saudara kita yang jauh. Kalau mati saya di Karawang, yang datang mengurus jenazah saya bukan keluarga saya dari Riau, dari Sumatera, tapi jamaah yang ada di Karawang. Betul? Yakin semua nih jamaah di Karawang. Maka jangan pernah angkuh. Suara apa tadi itu? Kereta api. Masya Allah, kalau tahu gitu naik kereta aja saya tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saling tolong menolong. Pertolongan Allah akan turun kepada kita. Wallahu fi aunil abdi. Pertolongan Allah akan turun. Makanal abdu fi auni akhih. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ibu masih ada? Masih sehat? Masih dengar? Nanti kalau bapak gajian awal bulan, ini bulan berapa sekarang? Bulan April ya. Nanti bulan Mei dapat gaji, jangan semua uang dipakai untuk belanja. Pesan ke bapak, Pak, mampir dulu ke warung, beli minyak 1 kilo, gula 1 kilo, ikan sarden 2 kaleng, susu saset, mie instan, beras 10 kilo, masukkan ke kresek. Untuk apa mama? Buah hati belayan jiwa. Pokoknya bawa aja ke sini. Yang belanja bapak bawa ke rumah, nanti ibu yang ngantar ke rumah anak yatim. Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar nanti emak anak yatim cantik masalah. Setuju? Apanya yang setuju? Bapak belanja, ibu yang bagi ya. Setuju? Karena kalau nunggu berbagi, nanti nunggu anak selesai sekolah. Sekarang lagi kebutuhan Pak Ustadz, anak masih sekolah, masih TK, masih SD, masih SMP, masih SMA. Nanti kalau anak sudah kuliah, ternyata nggak berbagi karena biaya kuliah lebih tinggi, lebih besar. Nantilah Pak Ustadz, setelah anak nikah kami akan sedekah. Ternyata setelah anak nikah nggak juga sedekah. Kenapa? Biaya persalinan cucu mau lahir. Nantilah Pak Ustadz, nanti sampai akhirnya datang malaikat maut, mati. Mau nunggu sampai kapan? Sempat-sempatkan beli beras, sempat-sempatkan beli gula, sempat-sempatkan ganti pakaian anak yatim. Datang ke sekolah,
Assalamualaikum Bapak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim yang tertunda nggak bisa ikut ujian? Berapa anak fakir miskin yang nggak bisa bayar uang sekolah? Berapa anak duafa yang bajunya koyak dan sobek? Berapa semua? Ini datanya Pak. Anak yatim ada 100, anak duafa ada 100, ada semua. Bapak mau bantu? Enggak, saya nanya aja. Ulang tahun istri, ulang tahun anak, jalan ke mall, nggak salah. Jalan ke kebun binatang, ngapain? Silaturahim. Jalan ke gunung, bagus. Jalan ke puncak, mantap. Tapi sekali-sekali bawa ke panti jompo. Lihat orang yang anaknya nggak ada sebatang kara, suaminya meninggal. Belikan kain sarung, belikan mukena, belikan parfum, belikan sampo, belikan sabun. Kenalkan anak kita, nanti mama akan tua seperti ini, kamu akan ngurus kami. Kita sedang melihat diri kita 30 tahun yang akan datang. Ibu yang sekarang umurnya 30 tahun akan datang berumur 60. Semuanya menjadi rabun, mata tidak terang, telinga tidak tajam, mata tidak lagi bisa melihat dengan nyata dan jelas. Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, insya Allah. Belikan nasi bungkus, bawa anak 3, bawa nasi bungkus, pergi ke tempat panti anak yatim. Assalamualaikum Bapak panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini Pak? Ada 100. Kami mau makan di sini dengan anak yatim. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Duduk makan bersama dengan anak yatim. Hati yang keras, hati yang tidak mau menerima omongan orang, hati yang tidak mau bersimpuh di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Imsah ra'sal yatim, at'imil masakin. Beri makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Itu akan melembutkan hati kita. Anak-anak kita dibawa ke mall, hatinya menjadi keras. Dibelikan laptop, dibelikan gadget, dibelikan handphone, dibelikan mobil. Nanti kalau nggak ada hadiah, papa nggak sayang. Tapi kalau dibawa ke panti yatim, dia akan bertanya, ini siapa ma? Ini teman kamu, sahabat kamu, seusia dengan kamu, seumuran dengan kamu. Tapi nasibnya kurang menurut kamu, padahal lebih menurut Allah. Ayahnya lebih dulu meninggal dunia. Tunjukkan di mana kasurnya, lihatkan tempat tidurnya, ajak makan bersama. Insya Allah anak ibu akan lebih sayang. Itu apa? Untuk saling tolong menolong. Gak bisa dengan ceramah, gak bisa anak kita dikumpulkan diceramahi. Dia mesti melihat dengan nyata, dengan mata kepalanya. Siap? Apa yang siap? Siap membawa anak-anak kita. Bapak Ibu, ini pelajaran. Baca Quran sudah, silaturahim sudah, bersalaman sudah, tolong menolong sudah. Yang terakhir sekali, yang kelima adalah tidak bisa melakukan semua ini. Yang empat ini tidak bisa kita lakukan. Kita tidak mau datang dengar Quran, kita tidak mau datang silaturahim, kita tidak mau mengulurkan tangan, kita tidak mau membantu orang. Kalau yang terakhir kita tidak lakukan, apa dia? Memaaf. Ibu siap memaafkan? Bapak siap memaafkan? Memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di dunia daripada minta maaf di padang mahsyar. Kok di rumah makan padang? Satu-satu saya datangi. Pak Bupati Karawang mohon maaf, Bapak Kepala Dinas mohon maaf, Haji Endah mohon maaf. Susah kita. Makanya cara yang paling ampuh adalah buat acara halal bihalal, undang jiran kawan tetangga, kasih makan, kasih minum, selebihnya minta kata sambutan. Setelah semuanya kasih makan, Bapak Ibu tetangga, Bapak RT RW semua, pada kesempatan Idul Fitri halal bihalal, saya mungkin banyak silap salah. Apakah mau Bapak Ibu memaafkan saya karena udah makan semua tadi? Mau. Biasanya orang mau berangkat haji minta maaf,
Kenapa berangkat haji minta maaf? Khawatir meninggal di tanah suci. Biasanya mau umroh minta maaf, mau nikah minta maaf, acara sungkeman anak minta maaf. Minta maaf. Kenapa minta maaf? Karena dia mau memulai kehidupan berumah tangga yang baru. Maka kita juga setelah Ramadan kemarin dengan ibadah puasa, dengan ibadah tarawih, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita kepada Allah. Apakah dosa kepada tetangga bisa selesai dengan tarawih? Apakah dosa kepada jiran bisa selesai dengan tahajud? Ibu banyak silap, banyak salah, banyak dosa sama suami, apakah selesai dengan hatam Quran 30 juz? Enggak selesai. Makanya kemarin pagi Idul Fitri ibu minta maaf. Saya banyak dapat kiriman video makhluk terkuat sedang minta maaf. Saya yakin dan percaya semua ibu-ibu ini masuk surga insyaallah. Kenapa? Karena suami sudah memaafkan. Suaminya juga insyaallah masuk surga karena dia sudah minta maaf kepada istrinya. Sebelum, kalau tradisi keluarga saya dulu waktu almarhumah ibu masih hidup, selesai sholat subuh kami duduk di rumah salaman dulu baru berangkat sholat Idul Fitri. Saya tanya almarhumah ibu saya, kenapa begini mak? Karena nanti kalau di tanah lapang kita salaman dengan orang lain. Sebelum kamu salaman dengan orang lain, kamu salaman dulu dengan saya. Nah sekarang pun saya melanjutkan itu ke anak istri saya. Sebelum kita salaman dengan orang lain, kita salaman dulu, mohon maaf. Kemarin di Ramadan kita sudah bersih dengan Allah. Tiap malam berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan kami. Tapi kepada tetangga belum selesai.